Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita bisa memulai perkuliahan di tengah pandemi ini. Semoga teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Untuk orang yang teman-teman sayangi di keluarga dan di lingkungan sekitar. Oke. Hari ini adalah materi pertama dalam mata kuliah analis perancangan sistem informasi, yaitu adalah rekayasa kebutuhan sistem. Nah, pada materi ini kita akan belajar kenapa sih perlu rekayasa kebutuhan sistem informasi. Kemudian kita juga akan belajar definisi dari rekayasa kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah rekayasa kebutuhan sebagai bagian dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian adalah proses-proses utama dalam rekayasa kebutuhan. Selanjutnya adalah proses pendukung dalam rekayasa kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan belajar ranah permasalahan sebagai fokus rekayasa kebutuhan. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih kita perlu rekayasa kebutuhan sistem informasi? Nanti silahkan teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Oke. Nah, ini adalah ada ilustrasi antara satu klien dan pengembang software. Kliennya yang diilustrasikan oleh Ibu Lina. Dia adalah pegawai salah satu perusahaan yang memesan software kepada Pak Edi. Bu Lina ini bekerja di Departemen Keuangan. Nah, kira-kira begini ilustrasinya. Bu Lina menghubungi Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Begini Pak, kita ada masalah. Kapan hari kita mau mengganti ID staff kita dari kode pegawai honorer menjadi NIP. Nah, tapi di sistem penggajian kita tidak memperbolehkan mengganti karena ID sifatnya unik. Ini bagaimana ya Pak? Dan Pak Edi jawab, loh memangnya kode pegawai dibedakan Bu antara honorer dan tetap? Dan Bu Lina jawab lagi, tidak sama Pak, kan pegawai honorer belum tentu juga bakal jadi pegawai negeri, kata Ibu Lina tadi. Karena itu nomor pegawainya berbeda. Apakah Bapak tidak tahu tentang hal ini? Kemudian Pak Edi jawab, ya tempo hari Ibu kan tidak bilang. Dulu itu kan bilangnya ID-nya adalah nomor induk pegawai. Jadi ya gitu, suara Pak Edi agak tinggi kan ya. Kemudian Bu Lina jawab, ya tolonglah Pak diperbaiki segera kesalahannya supaya yang bersangkutan bisa gajian bulan depan. Pak Edi jawab kan, loh kesalahan kita nggak buat kesalahan kok. Kalau dulu diberitahu begitu pasti ID tidak akan digunakan nomor pegawai tapi ID yang lain gitu. Pak Edi kesal kan ya, lagian kita sedang sibuk Bu, ada banyak tugas lain di project lain yang sedang kita juga kejar deadline-nya. Dan Bu Lina kan agak marah juga kan dengar jawaban Pak Edi kayak gitu, kok lepas tangan gitu ya Pak, kalau gitu saya sampaikan ke atasan kalau tim pengembang tidak mau membetulkan sistemnya. Nah, jadi gitu, ini ada ilustrasi begitu. Kemudian permasalahan di atas disebabkan oleh salah asumsi yang tidak dikomunikasikan, kemudian spesifikasi kebutuhan yang tidak memadai, dan perubahan kebutuhan yang terlihat sederhana tapi sering kurang diperhatikan. Sering nih di pengembangan software ada kasus semacam ini. Nah, pertama ada kepedulian yang rendah dari klien atau user, karena kan seringkali proses analis kebutuhan ini atau rekayasa kebutuhan ini dipandang sebagai tanggung jawab penuh dari pengembang, sehingga pelanggan ini seringkali tidak ingin disibukkan dengan proses identifikasi kebutuhan sistem gitu loh. Nah, pada tahun 1998 IEEE
mengeluarkan atau membuat suatu dokumen standarisasi yang berisi rekomendasi praktis bagi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, dokumen ini utamanya ditujukan agar dapat membantu pengguna perangkat lunak untuk mendeskripsikan secara akurat yang dibutuhkan dari sistem yang akan dibangun. Kemudian penyedia perangkat lunak untuk mengerti dengan tepat apa yang diinginkan oleh pelanggannya, gitu ya. Kemudian setiap individu untuk mencapai tujuan yang pertama adalah membangun standar spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dokumen SKPL atau Software Requirement Spesifikasi atau SRS. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya menentukan format dan isi dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang hendak dibangun. Kemudian adalah yang terakhir membangun item-item pendukung lokal tambahan seperti daftar pengecekan SKPL dan buku catatan penulis SKPL. Dokumen spesifikasi kebutuhan adalah ada 5. Pertama adalah fungsionalitas sistem, kemudian tanpa eksternal, adalah performa, yang keempat adalah dan yang keempat adalah batasan dari sistem. Oke, kita akan coba breakdown satu saja ya. Yang pertama adalah fungsionalitas sistem. Dokumen ini, bab ini adalah apa sih yang harus disediakan oleh perangkat lunak yang bersangkutan untuk digunakan oleh pengguna atau user dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dari sistem. Nah, definisinya adalah mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Kalau bisa saya artikan gini ya, di sistem tersebut kita bisa ngapain aja sih? Nah, itu dia kira-kira teman-teman. Contohnya ini ada satu contoh di sisi kanan ini adalah studi kasusnya kebutuhan fungsional mesin ATM. Balik lagi ke definisi kebutuhan fungsional. Jadi di sistem ATM, di mesin ATM tersebut kita bisa ngapain aja sih sebagai user itu? Nah, itu dia. Yang pertama, mungkin kalau teman-teman sering ke ATM ya, mungkin salah satunya adalah ngecek saldo, kan? Yang kedua adalah tarik tunai atau tarik uang. Kemudian yang ketiga adalah biasanya kalau teman-teman ke ATM itu pasti kan transfer uang, nah itu misalkan. Kemudian yang keempat, di mesin ATM kita juga bisa melakukan pembayaran. Keempat ini adalah salah satu contoh kebutuhan fungsional dari mesin ATM, ya teman-teman. Jadi semakin paham deh. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan, kalau ada kebutuhan fungsional, ini ada juga kebutuhan non fungsional dari sistem. Nah, kebutuhan non fungsional ini mendeskripsikan sekumpulan batasan dan karakteristik baik dalam lingkungan pengembang maupun operasional atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Kita geser ke contohnya. Lagi-lagi kita kembali ke contoh kebutuhan non fungsional dari mesin ATM. Pertama, kita sebagai user atau pengguna yang baru pertama kali menggunakan mesin ATM setidaknya membutuhkan waktu belajar maksimal 10 menit untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi utama atau fitur-fitur yang tersedia dalam mesin ATM. Itu kebutuhan non fungsional yang pertama. Kemudian kebutuhan non fungsional yang kedua adalah sistem atau mesin ATM harus tetap berfungsi minimal 10 jam setelah ada pemadaman dari PLN.
listriknya terhenti gitu ya. Jadi ownernya harus menyediakan misalkan UPS gitu ya, atau baterai cadangan, jadi yang bisa menampung minimal waktu 10 jam setelah adanya pemadaman gitu. Jadi setelah pemadaman tetap bisa nyala gitu loh mesin ATM-nya. Salah satu contoh kebutuhan non fungsional. Dan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan kembali beroperasi setelah sistem mati minimal 2 menit. Nah, ini adalah waktu booting ya teman-teman. Waktu booting itu adalah ketika mesin ATM mati, di shutdown gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke ATM itu di dalamnya itu ada komputer gitu ya, ada komputer yang digunakan untuk mengoperasikan mesin ATM. Jadi kadang kalau teman-teman datang ke ATM, oh ini masih perbaikan Pak, nah itu kan ada mekaniknya. Nah mekaniknya biasanya ke situ nambah uang tunai atau tarik atau memperbaiki sistem. Nah di dalamnya itu pasti kalau teman-teman tengok gitu nanti ada komputernya di dalam. Oke, selanjutnya adalah software development life cycle dan software operational life cycle. Nah kita akan belajar tentang siklus hidup atau daur hidup dari pengembangan software dan siklus atau daur hidup dari pengoperasian setelah di develop ya. Jadi langkah pertama adalah studi kelayakan. Nah ini biasanya studi kelayakan ini dilakukan oleh perusahaan atau klien yang akan membuat atau mendevelop software. Jadi dari permasalahan yang ada di kantor, kira-kira ini perlu dibikinkan software apa tidak ya. Kemudian kantor kita ada dananya atau budgetnya enggak ya. Ya, biasanya studi kelayakan itu melibatkan tim IT dari perusahaan dan divisi yang akan menerapkan software. Nah, jika dirasa layak atau budgetnya ada, kemudian permasalahannya juga mendesak untuk dibikinkan software, maka tim IT biasanya akan memanggil software developer. Software developer itu sebagai kita atau saya atau teman-teman, jadi nanti harapannya setelah lulus teman-teman bisa jadi software developer gitu ya. Nah, jadi langkah pertama ketika teman-teman dihubungi oleh perusahaan yang ingin mendevelop software adalah rekayasa kebutuhan. Di kiri ini pada rekayasa kebutuhan ini nanti biasanya melibatkan stakeholder atau user dari perusahaan dan timnya teman-teman atau tim develop softwarenya. Di rekayasa kebutuhan ini kita sebagai software developer nanti akan menggali kira-kira user itu butuh fitur seperti apa aja sih. Nah, kemudian alur atau bisnis prosesnya dari sistem nanti yang akan dibangun itu seperti apa gitu loh. Setelah didapat analisa requirement-nya atau analis kebutuhannya, baru nanti sistem analis akan merancang. Jadi ketika rekayasa kebutuhan ini yang ikut terlibat adalah biasanya project manager dan sistem analis. Tahap perancangan ini adalah tugasnya sistem analis. Jadi setelah klien ditanyai itu butuh software kayak gimana sih, nah itu nanti kemudian akan dirancang oleh sistem analis. Setelah rancangan dari sistem analis selesai, kemudian akan diserahkan dokumennya kepada programmer atau masuk ke tahap implementasi ya. Nah, dokumen yang diserahkan ke programmer biasanya adalah DFD atau data flow diagram, kemudian ada ER diagram atau entity relationship diagram,
itu. Jadi setelah dokumennya diserahkan oleh programmer, jadi programmer baru bisa mendevelop. Jadi programmer bekerja atas desain atau rancangan dari sistem analis. Kemudian setelah desain dan rancangannya selesai, dibuat oleh programmer, kemudian masuk tahap pengujian. Nah, dalam pengujian ini nanti tugasnya biasanya seorang quality assurance. Ini masih orangnya ini software developer tadi ya. Setelah masuk pengujian sama quality assurance-nya nanti dicek dulu. Ini softwarenya sudah jalan sesuai permintaan dari klien apa belum? Itu pertama. Kemudian bisnis prosesnya sudah sejalan dengan bisnis proses dari klien belum? Itu. Kemudian ada juga misalnya dicek, ini masih ada errornya enggak? Dicek semua fitur-fitur fungsionalnya. Jadi kemudian masih ada bug-bug lagi enggak ini? Nah itu dicek lagi. Jika dirasa masih ada error, masih ada bug, belum sesuai bisnis proses perusahaan, maka akan kembali lagi masuk tahap perancangan. Belum ke peluncuran ya teman-teman. Ini akan dirancang lagi oleh sistem analis dan didevelop lagi oleh programmernya. Biasanya proses ini jadi pengembangan sistem itu tidak langsung sekali buat langsung jadi, itu tidak mungkin saya rasa. Jadi pasti mengalami pengujian, perancangan kembali, diimplementasi, diuji lagi, balik lagi ke perancangan, ada yang kurang, ada yang error, gitu misalnya lazim seperti itu. Nah, jika dirasa pengujian sudah sesuai bisnis prosesnya, tidak ada error, tidak ada bug, itu baru masuk ke peluncuran, atau kalau bahasa kerennya adalah go live. Ini sudah kita masuk ke software operasional life cycle yang sisi kanan ini. Nah, pada daur hidup pengoperasian ini, software sudah serah terimakan kepada klien. Jadi sudah digunakan oleh klien, sudah digunakan, tapi masih dalam tahap pemantauan ya, dalam tahap pemantauan dari programmernya. Jika dirasa ada satu spesifikasi yang tidak sesuai, maka akan dilakukan perawatan. Perawatan ini nanti yang merawat adalah programmer biasanya. Ya. Kemudian setelah itu dioperasikan lagi, itu sebenarnya ketika sudah masuk daur hidup pengoperasian ini, proses pengembangan software sudah bisa dikatakan selesai gitu ya teman-teman. Kecuali jika suatu saat entah 2-3 tahun lagi dirasa perlu tambah fitur gitu ya, itu nanti akan masuk ke proses dikelayakan lagi. Ya, akan dipelajari lagi oleh tim IT-nya perusahaan. Oh, kira-kira fitur ini layak nggak untuk ditambahkan gitu, atau jangan-jangan tidak layak. Itu kira-kira siklus hidup atau daur hidup pengembangan software dan siklus hidup pengoperasian software. Nah, selanjutnya ini adalah ranah permasalahan sebagai fokus rekayasa. Jadi jika teman-teman perhatikan, ini ada 2 kutub ya sebenarnya. Di sisi kiri ini ada kutubnya atau ranahnya pelanggan, di kanan ada ranahnya produk. Misalnya ini software developernya. Di pelanggan ini, tujuan pelanggan itu apa buat software ya. Misalkan untuk menyelesaikan permasalahan itu, terus abstraksi solusinya bagaimana. Nah itu dia. Kemudian di sisi kanan ini adalah konseptualnya apa gitu, seperti apa, kemudian rancangannya seperti apa. Nah kemudian untuk merealisasikan konseptual tersebut bagaimana. Nah, dari 2 kutub pelanggan dan produk ini, ada satu di tengah-tengah ini yang menjembatani. Kegiatannya adalah spesifikasi kebutuhan. Ini adalah tugas berat dari sistem analis.
Jadi sistem analis itu harus bisa memahami kebutuhan yang disampaikan oleh pelanggan dengan bahasanya pelanggan dan dunianya pelanggan juga ya. Misalnya pelanggan itu menjelaskan dengan bahasanya sendiri dan dunianya sendiri juga. Kemudian setelah didapat analis kebutuhannya dari pelanggan, kemudian sistem analis harus menjelaskan juga kepada programmer dengan bahasa programmer atau bahasa konseptual, yaitu DFD dan ER diagram tadi yang saya bilang. Makanya ini tugas berat dari sistem analis untuk menjembatani antara dua dunia yang berbeda dengan bahasa yang berbeda pula, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pahami bahasanya pelanggan itu ya bahasanya pelanggan, bahasa awam sehari-hari gitu ya. Kemudian bahasa perusahaan, kultur perusahaan. Jadi yang dibicarakan ya fungsionalitas dari perusahaannya tersebut, fitur-fitur dari perusahaan. Nah, sedangkan bahasa atau budaya atau dunia dari sisi produk ini atau dari sisi programmer ini tentu berbeda jauh. Kalau antar programmer biasanya ngomongnya konseptual atau ini DFD-nya flow-nya gimana. Nah, oh ini skripnya programnya gimana ini kok error. Nah, yang dibicarakan adalah teknis dari codingan. Makanya saya bilang tadi kenapa tugasnya cukup berat, yaitu tugasnya sistem analis dalam kegiatan spesifikasi kebutuhan ini harus bisa menjembatani antara dunia yang berbeda dengan bahasa yang berbeda pula. Oke, kita sampai di akhir materi. Jadi jika ada yang ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar, entah di YouTube, di Spada ataupun di grup WhatsApp. Akan ada nilai tambahan untuk teman-teman aktifannya ya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.